Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Anak-anak, pada video sebelumnya Bu Dewi sudah membahas mengenai rumus jumlah dan selisih untuk fungsi sinus, kosinus, serta fungsi tangen. Nah, pada video kali ini Bu Dewi akan melanjutkan bagaimana penggunaan rumus jumlah dan selisih untuk fungsi sinus, kosinus, serta tangen untuk menyelesaikan masalah. Sebelum masuk ke materi inti, kalian harus tahu dulu materi prasyarat agar mudah memahami materi yang akan Bu Dewi sampaikan. Itu materi prasyaratnya, yaitu 1. Nilai sudut-sudut istimewa. Yang kedua adalah identitas trigonometri, dan yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk akar. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat menggunakan rumus jumlah serta selisih fungsi sinus, kosinus, dan tangen untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah rumus penjumlahan kosinus. Kosinus alfa ditambah kosinus beta sama dengan 2 kali kosinus setengah alfa ditambah beta atau jumlahnya dikali cos setengah alfa dikurangi dengan beta atau selisihnya. Berikutnya, untuk rumus pengurangan kosinus alfa dikurangi kosinus beta, rumusnya sama dengan min 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta atau jumlahnya dikali sin setengah alfa dikurangi dengan beta. Berikutnya adalah rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Untuk jumlahnya, sinus alfa ditambah sinus beta itu sama dengan 2 kali sin setengah alfa ditambah beta, jumlahnya dikali cos setengah alfa dikurangi dengan beta atau selisihnya. Dan untuk selisih sinus, rumusnya sin alfa dikurangi dengan sin beta sama dengan 2 kali cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurangi dengan beta. Berikutnya yang terakhir adalah rumus penjumlahan dan pengurangan tangen. Tangen alfa ditambah tangen beta sama dengan 2 kali sin alfa plus beta dibagi dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Untuk selisih tangennya, tangen alfa dikurangi tangen beta sama dengan 2 kali sin alfa min beta dibagi dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, rumus-rumus ini bisa kalian hafalkan sebelum kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Berikutnya, kita akan terapkan rumus yang sudah kita pelajari di depan untuk memecahkan masalah. Perhatikan contoh soal 1. Sederhanakan bentuk cos 100 derajat ditambah cos 20 derajat. Untuk menyederhanakan ini, kita tidak perlu menghitung atau
menggunakan tabel ataupun kalkulator untuk menyederhanakannya. Cukup kita ingat rumus yang sudah kita pelajari di depan tadi. Rumus jumlah dari cos adalah cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 kali cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Berikutnya coba diperhatikan dari soal, berarti alfanya diketahui 100, kemudian betanya adalah 20. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti sama dengan 2 kali cos setengah alfa ditambah beta, 100 ditambah 20 derajat dikali cos setengah alfa dikurangi beta, 100 dikurangi 20. 100 ditambah 20 kita sederhanakan, 120 dikali setengah berarti bentuk sederhananya adalah cos 60 derajat. Berikutnya yang ini setengah kali 100 kurang 20 berarti 80 kali setengah, hasilnya adalah 40 derajat. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya pada baris kedua ini 2 kali cos 60 derajat kali cos 40 derajat. Cos 60 derajat itu hasilnya sesuai dengan tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, nilainya cos 60 derajat ini adalah sama dengan setengah. Sehingga ini kita hitung setengah, sehingga untuk baris ketiga ini sama dengan 2 kali setengah kosinus 40 derajat. Kita sederhanakan, yaitu sama dengan cos 40 derajat. Jelas ya anak-anak? Berikutnya memasuki contoh yang kedua. Sederhanakan kosinus 35 derajat dikurangi 25 derajat. Nah, ini bentuk pengurangan kosinus. Kita tetap mengacu pada rumus yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kosinus alfa dikurangi kosinus beta itu sama dengan min 2 dikali sin dalam sin setengah dalam kurung alfa plus beta dikali sin setengah dalam kurung alfa min beta. Dalam hal ini alfanya adalah 35, betanya adalah 25. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus sehingga cos 35 derajat dikurangi cos 25 derajat bisa dituliskan sama dengan min 2 kali sin setengah jumlahnya, yaitu 35 ditambah 25 derajat dikali sin selisihnya 35 dikurangi 25 derajat. 35 ditambah 25 itu 70 kali setengah 60 kali setengah berarti 30 bentuk sederhananya. Kemudian 35 dikurangi 25 hasilnya adalah 10 kali setengah berarti 5 derajat. Ini baris kedua sudah jelas, bentuk sederhananya menjadi sama dengan min 2 kali sin 30 derajat dikali sin 5 derajat. Sin 30 derajat kalau dalam tabel bisa kita lihat nilainya sama dengan setengah, sehingga sama dengan min 2 kali setengah kali sin 5 derajat. Min 2 kali setengah min 1 berarti hasil akhirnya bentuk sederhananya adalah min sin 5 derajat. Mudah bukan? Kalau belum jelas bisa diulangi lagi videonya mulai dari awal. Berikutnya kita akan membahas contoh yang ketiga. Ini bentuk contoh soal pengurangan dari sinus. Sederhanakan bentuk sin 315 dikurangi sin 15 derajat. Acuan kita tetap pada rumus selisih sinus, bahwasanya sinus alfa dikurangi sinus beta itu sama dengan 2 kali cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurangi beta. Berikutnya dari soal tadi sin 315 derajat dikurangi sin 15 derajat
berarti bisa kita tuliskan sama dengan 2 kali cos setengah jumlahnya. Berarti jumlah 315 ditambah 15 dikali sin setengah selisihnya. 315 dikurangi 15. Berikutnya sama dengan 2 kali cos. Ini 165. Didapat dari mana? Yaitu setengahnya 315 ditambah 15 itu sama dengan 165. Kemudian untuk 150 berarti setengahnya kali 315 dikurangi 15, setengah 300 berarti sin 150 derajat. Lah, sin 150 derajat ini bisa kita hitung, ini berada di kuadran berapa anak-anak? Di kuadran 2. Betul ya, di kuadran 2. Berarti nilai sin di kuadran 2. Masih ingat pembelajaran trigonometri kelas 10? Dengan kalimat ini semua sindikat tangannya kosong. Berarti sin untuk di kuadran 2 nilainya adalah positif. Sin 150 bisa dihitung sin 180 derajat dikurangi dengan sin 30 sama dengan sin 30. Sin 30 sendiri hasilnya adalah setengah. Sehingga sin 150 derajat ini bisa kita ganti nilainya dengan setengah. Setelah kita hitung sin 150 itu sama dengan setengah, maka kita akan sederhanakan bentuk ini. 2 kali cos 165 kali setengah. Hasil akhirnya atau bentuk sederhana yang paling akhir yaitu sama dengan cos 165 derajat. Jelas ya anak-anak?